Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Bila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau ke muka hakim, dan hakim menyerahkan dikau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan dikau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Setelah Yesus memberikan pengajaran kepada para murid, orang banyak, publik, kemudian Yesus menyinggung soal tanda zaman. Mereka bisa menilai tanda-tanda alam. Kalau mau hujan tandanya begini. Jadi orang Jawa bilang ilmu titen, ya, ilmu titen. Termasuk kita bangsa Indonesia ini sudah ramai soal copras-capres itu artinya pemilu pilpres sudah dekat dan macam-macam. Ilmu titen itu kadang benar, kadang tidak. Tapi karena sering benar, lalu orang bisa niteni. Kurang lebih seperti itu. Menariknya adalah apa yang disabdakan Yesus tadi dikritikkan untuk orang-orang yang mendengar Yesus itu tadi, menyebut mereka itu orang munafik. Mengapa? Karena tanda yang jelas, tanda bahwa perbuatan-perbuatan Yesus, penyembuhan, lalu juga pengajaran, lalu juga tindakan-tindakan Yesus dan macam-macam hal, itu semua menandakan bahwa Mesias yang mereka harapkan sudah ada di antara mereka. Maka Yesus mengkritik mereka munafik, dan kemudian ada sabda Yesus mengatakan begini, "Mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar?" Itulah tadi saya mengatakan tanda nyata sudah di antara mereka, Mesias itu. Tidak hanya geluduk petir yang akan menjadi penanda sebentar lagi hujan, tapi sosok yang hidup di tengah-tengah mereka itu menandakan bahwa Mesias ya ini, dalam kata-katanya, dalam tindakannya, mukjizat-mukjizatnya, penyembuhan-penyembuhannya dan lain sebagainya. Maka Yesus mengatakan, putuskan sendiri, percaya tidak. Nah, kita yang hidup bukan lagi pada Yesus saat hidup. Iman kita itu kan diwarisi dari para rasul. Para rasul mengaku iman, mewariskan iman, mewartakan iman, dan kita percaya atas warisan para rasul itu. Nah, yang masih dalam hidup kita, sementara kita masih mengembara ini, kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Kedatangan yang pertama sudah zamannya Yesus. Kita yang mengimani Yesus karena iman rasuli ini, bagaimana kita tidak lagi menangkap tanda. Hidup kita ini, saya dan Anda, menjadi tanda bagi orang-orang yang hidup dengan kita. Tanda bahwa kita mengimani Yesus yang menyelamatkan kita. Tanda bahwa kita orang-orang Kristiani yang percaya terhadap Yesus sebagai penyelamat. Maka agar orang-orang sejaman dengan kita, gereja,
bisa ditangkap oleh orang lain bahwa keselamatan ada dalam diri Yesus yang dihidupi oleh gereja. Karena itu hidup kita ya bisa dititeni di antaranya. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan Efesus? Soal apa? Satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Maka kalau gereja menampakkan semangat satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, ini cara-cara efektif untuk mewartakan Injil bagi banyak orang, menantikan Yesus yang akan datang kedua kalinya. Kapan itu? Akhir zaman. Sebab dalam perumpamaan Injil tadi Yesus juga menyinggung soal akhir zaman. Dihakimi, maka lunasilah dulu supaya tidak dimasukkan di penjara dan nanti malah tidak selamat. Lunasi hutangmu dulu. Oleh karenanya bagaimana saya, bagaimana Anda, dan bagaimana gereja menjadi tanda bagi banyak orang bahwa yang kita hidupi adalah penyelamat, yang kita hidupi, kita imani adalah akan datang kedua kalinya menjadi hakim agung. Caranya adalah satu iman, iman yang guyup, mensyukuri karunia-karunia yang kita terima dari Allah, kita kembangkan dalam persaudaraan dan gereja kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.